Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat datang kembali di channel Nisa Story. Bersama saya Nisa tentunya, yang akan setia menemani hari-hari kalian dengan kisah-kisah yang menarik dan semoga bisa menghibur. Kali ini Nisa akan menceritakan kisah yang berjudul Perlakuan Suami Yang Tak Punya Hati. Sebelum lanjut ke ceritanya, Nisa berharap untuk subscribe channel ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan cerita terbaru dari Nisa. Biar gak penasaran, let's get straight to the story. Lumpuh karena stroke membuat suami meninggalkanku. Namun, kini aku telah sehat kembali. Bukan hanya bisa berjalan dan berbicara saja, tapi tubuhku lebih berisi. Wajahku lebih cerah dan bersinar. Lakuan suami yang tak punya hati kujadikan motivasi. Bukan malah terpuruk dengan kondisi dan menangisi nasib diri. Tidak. Dan hari ini, hari di mana mantan suamiku itu akan menikah lagi. Aku akan datang. Akan kuperlihatkan kepada semua orang bahwa aku masih hidup. Bahwa apa yang diceritakan suamiku yang menjadi sebab ia menceraikanku dan dimaklumi oleh mereka itu 100% salah. Yang kata dia aku lumpuh, aku tidak bisa berjalan, aku beban, aku tidak bisa masak, tidak bisa melayaninya, tidak bisa mandi, bahkan ke toilet sendiri. Bahwa aku ini sangat-sangat sudah tidak layak dijadikan istri. Itu salah. Yang dia sebarkan ke orang-orang bahwa jangankan mau mengurusnya, mengurus diri sendiri saja sudah tak mampu. Bahkan sehari-harinya memakai popok dewasa itu salah. Yang dia ulangi berkali-kali bahwa aku sudah tidak enak dilihat. Bahkan jika didandani pun seperti mayat hidup itu salah. Salah besar. Aku akan buktikan bahwa kini aku cantik. Aku akan perlihatkan padanya bahwa coba saja dulu kau sabar sedikit. Tunggulah sebentar. Temani aku saat sakit. Maka kamu akan mendapatkan aku kembali lebih baik dari sebelumnya. Mana janji manismu dulu di awal-awal pernikahan yang menyebutkan akan menerima aku apa adanya. Saat sakit maupun sehat. Mana janjimu dulu bahwa akan menua bersama? Aku belum sampai tua, sudah kau tinggalkan. Betapa tak dapat dilukiskan bagaimana remuknya hati ini mendapati semua kalimat tajammu yang serupa pisau menembus kulit. Betapa hancurnya diriku yang menggantungkan harap padamu. Namun kau balas dengan kata-kata ketusmu dan ekspresimu yang jijik menatap wajahku. Beri dia makan, ucapmu waktu itu kepada pembantu kita. Sambil kau lap tanganmu dengan tisu karena kejatuhan air liurku. Aku bisa apa? Bibirku miring, sulit bergerak dan mengakibatkan air liurku sering jatuh tanpa terkendali. Aku sendiri menangis histeris kalau melihat rupaku di cermin. Tapi itu tak begitu menyakitkan dibandingkan pandangan jijikmu padaku. Hei, aku pernah cantik. Aku pernah kau puja-puji dan begitu kau inginkan. Sakit ini pun bukan mauku. Hanya kau mencampakkanku suamiku. Apakah kau betapa dulu kamu sangat mengemis-ngemis cintaku? Mati-matian mengambil hati orang tuaku agar mau menikahimu. Tidak ingat dulu aku telah melakukan kewajibanku sebagai istri di segala aspek tanpa mengeluh. Kau sudah lupa. Hari-hari setelah itu kau jarang pulang. Dan aku menyiapkan diri atas kemungkinan terburuk. Ceraian. Semua orang, keluarga, teman dekat, tetangga membenarkan tindakanmu, lalu menyuruhku untuk sabar. Kamu lupa, aku juga punya keluarga. Aku juga seorang putri dari kedua orang tua yang menyayangiku layaknya Dewi. Tenang nak, masih ada mama. Tenang nak, masih ada mama. Ini papamu nak, papamu yang dari keringat ini kamu sampai besar sampai selesai kuliah. Sampai jadi orang hebat dari keringat papamu ini. Papaku menepuk dada dengan penuh emosi. Matanya memerah, menahan air mata agar tidak tumpah. Papa juga yang akan membantumu untuk sembuh. Ini tangan papa yang menggendong kamu dari kecil. Tangan ini masih kuat sampai sekarang buat gendong kamu kemanapun nak. Ayo kita berobat. Ini mama nak, ibu-ibuku dengan kedua mata yang basah berderai-derai. Dengan doa mama kamu begitu sempurnanya sampai dewasa. Doa mama pula yang kini akan mama langitkan. Doa mama yang mustajab ini akan mama ulang-ulang di setiap hembusan napas mama kepada Allah. Biar kamu sembuh nak.
Ucapku dengan pipi basah karena air mata. Maklum waktu itu aku tidak lancar berbicara. Hanya mengangguk-angguk dengan kencang agar mama dan papaku tahu ada api yang berkobar dalam dadaku. Ada lahar amarah yang siap tumpah kepada suami yang menghina dan meninggalkanku. Saat itu aku bertekad untuk bangkit, untuk sembuh. Suasana pesta pernikahan mantan suamiku, Iqbal, terlihat ramai. Para tamu undangan sedang menikmati makanan sambil duduk melingkari meja-meja bulat dalam gedung ini. Sebagian lagi sedang bersalaman, lantas berfoto dengan kedua mempelai. Sementara di sudut lain, beberapa orang menyambungkan lagu syahdu. Di tengah kebisingan tersebut, aku masih bisa mendengar orang-orang yang duduk tepat di belakangku bergunjing. Aku sendiri mendengarkan sambil duduk dan tak makan apapun. Maklum, aku tidak diundang. Syukurlah Iqbal sekarang sudah menikah lagi. Kasihan juga kalau hidupnya terus dihabiskan dengan mengurus istri yang sakit. Ya, kupikir wajar Iqbal mendapatkan ini semua setelah kesabarannya mengurus istrinya yang dulu. Istrinya yang dulu pasti juga sadar diri. Harus, Iqbal kan masih muda, masih banyak yang harus diraih. Sangat tidak adil kalau waktunya akan banyak tersisa demi menjaga seorang istri yang sakit. Betul, iya kalau sembuh. Kalau nggak sembuh gimana? Ya, kasihan sekali kalau di masa keemasan Iqbal harus dihabiskan dengan mengurus istri. Rasanya tidak adil saja buat pria sesukses dia. Aku setuju, jelek betul nasib Iqbal kemarin. Tapi untungnya ia bisa lepas dari nasib buruk. Ngomong-ngomong, gimana kabar mantan istrinya si Iqbal? Si Mia? Nggak ada yang tahu. Dengar-dengar kembali ke orang tuanya di kota sebelah. Itu lebih baik, biar dia ada yang ngurus. Ya, dia pasti sangat membutuhkan pertolongan orang lain. Kasihan orang tuanya. Ya, Mia pasti jadi beban. Hidup tapi seperti tidak hidup. Kasihan sekali. Malang benar si Mia. Tering, suara sendok jatuh menghentikan obrolan wanita-wanita entah siapa di belakangku ini. Sendok itu tepat mengenai kakiku dan tentu saja itu cukup menyita perhatian. Tampaknya Allah Maha Baik mau membantu hambanya ini. Maka dengan anggun, pungut sendok di lantai tersebut, lalu berdiri ke dekat meja mereka di mana wanita-wanita bergaya sosialita ini sedang duduk melingkar. Ini sendoknya Mbak. Japu seraya menghadiahinya senyum mengembang. Terima kasih. Jawabnya sembari memindai penampilanku. Jadi binar mata wanita itu bisa kutebak jika dirinya begitu mengagumi penampilanku. Kayak kenal, siapa ya? Tanya salah satu dari mereka. Oh iya, mungkin pernah ketemu dulu sekali waktu awal-awal menikah dengan Mas Iqbal. Jawabku masih dengan senyum mengembang. Mendengar itu seketika wajah kelima wanita itu di hadapanku memucat. Mata mereka melebar dan saling lirik. Kalau kalian lupa, baiknya aku perkenalkan diri lagi ya. Aku Mia, mantan istri Iqbal. Aku mengulurkan tangan ke salah satu wanita itu, namun tidak ada yang menyambut. Mereka bungkam sembari menelan liur layaknya orang kebingungan. Ya, gak salah. Aku ulangi ya, aku Mia. Orang yang baru aja kalian omongin. Alhamdulillah aku sudah sehat sekarang. Aku sedikit meninggikan dagu. Setahuku, suami istri itu harus bersama saat suka dan duka. Karena sakit itu tidak pernah ada yang minta. Ya, semoga saja suatu saat kalian merasakan ya apa yang aku rasakan. Enggak. Jangan sampai. Amit. Maafin kami ya, udah ngomong yang enggak tentang kamu. Jawab seorang wanita yang sepertinya takut ditinggal suaminya karena sakit. Begitulah orang kadang berbicara seenaknya sendiri, tanpa ada rasa empati. Seolah merasa paling bijak. Padahal ia tak berada di posisi orang yang ia bicarakan. Jika ia berada di posisi itu, belum tentu sanggup. Baiknya sebelum membicarakan orang, tempatkanlah diri seolah kita di posisi dia, supaya bicara lebih terjaga. Sementara itu keempat wanita lain ada yang mengangguk setuju, ada yang memalingkan wajah tak mau menatapku. Oke lah, aku mau salaman dulu sama kedua mempelai, bye. Pamitku kepada wanita geng gibah tersebut sambil melambaikan tangan. Dasar lingkar pertemanan toksik. Hari ini ngumpul membicarakan orang. Besok ngumpul lagi pas kita nggak datang giliran kita yang jadi bahan omongan. Enggak banget. Langkah kakiku yang mantap menuju pelaminan seketika melambat. Saat kedua mata ini menangkap sosok pengantin wanita yang bersanding dengan Mas Iqbal. Apa? Bagaimana bisa? Jadi dia yang nikah dengan Mas Iqbal. Aku betul-betul tidak menyangka. Pak ini alasannya dari luar tadi tidak ada foto dan nama mempelainya.
Mereka sungguh keterlaluan. Mulai wanita yang sedang tersenyum bersanding dengan Mas Iqbal itu adalah orang yang paling sedih, paling kelihatan terpukul, paling deras tangisnya saat mengetahui bahwa aku kena seruk saat itu. Dia Jessica, orang yang sudah kuanggap sahabat dan tempat kuceritakan segala keluh kesah. Aku betul-betul tidak menyangka, dan ini membuatku tidak siap untuk menyalaminya di atas pelaminan. Terlalu menyakitkan. Ternyata aku dibohongi selama ini. Betulkah Mas Iqbal menceraikanku karena sakit? Atau karena terpikat wanita lain? Dadaku bergemuruh hebat seiring bulir bening yang mencoba menerobos kelopak mata. Beberapa detik lalu di mana keberanian ini membumbung tinggi. Rasanya aku sanggup tegak berdiri, membusungkan dada dan memperlihatkan betapa sehatnya aku di hadapan mereka. Ini dalam hitungan detik berganti menjadi rasa gemetar. Bahkan kau palingkan wajah saat Jessica menoleh ke arah sini. Oh Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi selama ini? Apa yang mereka lakukan kepadaku? Skenario apa yang sedang mereka mainkan di belakangku? Mia, sapa seseorang dengan lembut tepat di sebelahku. Karin? Balasku dengan tergagap. Ia adalah sahabatku yang lain. Kamu kenapa gak bilang kalau mau kesini, Beb? Biar sama aku. Ujarnya. Tadinya aku mau diam-diam aja, mau bikin kejutan. Taunya malah aku yang terkejut. Benar-benar terkejut. Suaraku terdengar bergetar di telinga sendiri. Agaknya pertahanan air mataku sebentar lagi akan jebol. Karin yang menatapku dengan intens sepertinya menyadari perubahan di wajah ini. Pada akhirnya ia menuntunku dengan lembut ke pojok ruangan yang agak sepi. Di sana ia mengajakku duduk dan berbicara. Aku pun gak tahu mereka bakal senekat ini, Mi. Ucap Karin. Kenapa kamu gak cerita ke aku, Rin? Balasku sambil menyeka air mata. Aku aja taunya pas terima undangan, Mi. Maaf banget, gak cerita. Sebenarnya aku gak mau datang. Tapi suamiku kebetulan masih saudara jauh sama Jessica. Jadi kami kesini bareng keluarga besar. Aku gak nyangka kamu akan hadir, Mi. Kamu kuat? Tanya Karin lembut. Tadinya aku sangat-sangat kuat, Rin. Kalau saja pengantin wanitanya bukan Jessica. Kamu tahu bagaimana dia dulu padaku kan? Tanyaku di sela isak perlahan. Ya, Mi, sabar ya. Aku masih ingat betul gimana Jessica menangis melihat keadaanku saat hanya duduk di kursi roda. Mia, sabar, Mi. Ucap Jessica saat itu sembari memelukku erat-erat. Kamu tahu kan, aku adalah seorang fisioterapi. Aku buka praktik di rumah sakit. Jadi kamu tenang aja, Mi. Aku akan rawat kamu ya. Aku akan datang setiap hari buat ngerawat kamu di rumah ini. Lanjutnya dengan air mata berlinang. Jawabku saat itu dengan bibir miring dan pipi basah. Karena ikut menangis juga. Bagaimana tidak menangis? Wajah Jessica sedih betul tampaknya. Dia usap-usap pola kepalaku seperti sangat sayang pada saat itu. Dia lap air mata dan liurku yang merembas sendiri tanpa bisa kucegah. Tanganku yang kaku bergerak-gerak sedikit merespon pelukannya. Udah, kamu tenang aja. Di tanganku kamu akan sehat dan menjadi cantik kembali. Ucapnya menyemangati. Andai aku tahu di balik itu dia bermain api dengan suamiku. Karena suatu kali ia merias wajahku yang bibirnya miring ini. Dia pakaikan pensil alis, eyeliner dan bulu mata palsu. Dia bedaki sedemikian rupa dan ia olesi lipstik merah menyala. Dia ikalkan rambutku yang tebal, panjang dan hitam demi menyambut kedatangan suami pulang kerja. Ketinggalan, Jessica pun memakaikan pakaian bagus padaku. Lalu setelah ada suara bel berbunyi sebagai pertanda Mas Iqbal sudah pulang. Dengan cepat ia dorong kursi rodaku menyambut kedatangan pria itu. Mas Iqbal tersenyum tipis melihat penampilanku. Mungkin karena dandanan Jessica padaku yang terlalu berlebihan. Aku tahu selera Mas Iqbal tidak seperti ini. Hanya saja aku pikir tadi mungkin kini dandan berlebihan akan bagus untuk menutupi kekuranganku. Meski kenyataannya tidak. Dari situlah awal suami bersikap dingin padaku. Sabar ya, Mi. Suamimu pasti agak cuek begitu karena banyak pekerjaan di luar. Sudah, kamu istirahat saja di kamar ya. Biar aku yang siapkan makan untuk Mas Iqbal. Ucap Jessica waktu itu. Dulu aku pikir itu tulus. Nyatanya aku terlalu polos. Jessica bukan membantu tapi dia sedang gatal. Aku lupa kalau dia masih gadis, belum bersuami. Namun aku percaya saja tanpa ada rasa curiga. Dalam kamar aku membersihkan riasan yang dibuat Jessica dengan sebelah tanganku yang masih bisa digerakkan. Sambil menatap cermin aku menangis.
Mas Iqbal belum pernah sedingin ini padaku. Aku pun menyesal telah berdandan berlebihan dan berjanji tak akan pernah lagi seperti itu. Aku yang meratapi nasib di dalam kamar tidak pernah tahu apa yang terjadi antara Mas Iqbal dan Jessica. Ini setelah aku pikirkan lagi, bisa jadi saat itu mereka saling lirik-lirikan, melempar senyum atau bahkan betapa tololnya aku saat itu. Pun begitu dengan hari-hari selanjutnya. Jessica rajin ke rumah kami dengan alat-alat fisioterapinya. Gak lengkap dengan kalimat-kalimat motivasinya agar aku sembuh, cepat pulih dan sebagainya. Dan sebagainya. Kamu suka makan apa, Mi? Aku juga masak loh. Tanyanya di dapur. Jawab dengan menuliskan huruf di papan kecil yang terletak dalam pangkuan menggunakan spidol. Oh, nasi goreng. Itu gampang. Kalau Mas Iqbal, tanya Jessica. Aku pun menuliskannya tanpa rasa curiga. Oh, dendeng balado. Aku paling jago masak itu. Aku akan buatkan untuk kalian berdua, oke? Jawabnya dengan ceria. Maka setelah kegiatan fisioterapi selesai, Jessica memasak untuk kami. Dia juga yang menyiapkan obat untukku. Wanita itu selain cantik dan gesit, ia juga sangat telaten merawatku. Ternyata ia musang berbulu domba. Jijik sekali aku melihat mukanya yang tersenyum di atas pelaminan itu. Ketawa-tawa saling menatap dengan Mas Iqbal. Lalu dengan kemayu dan wajah semeringah menyambut uluran tangan para tamu. Benar-benar membuatku muak. Dasar penyihir licik. Aku gak masalah kalau Mas Iqbal nikah lagi, Rin. Tapi caranya Jessica itu, caranya yang aku gak terima. Jawabku meradang di hadapan Karin. Ya Mi, ya, sabar ya. Alhamdulillah kamu udah sehat sayang. Kamu harus jaga kesehatan, jangan sampai penyakitmu kambuh. Karin mengelap wajahku dengan tisu. Aku mau kita sahabatan sampai tua, Mi ya. Lanjutnya, ayo kamu harus kuat, lawan kekerdilan hatimu. Jessica itu bukan pemenang. Kamu yang menang karena mampu bangkit dan sehat. Aku menarik napas dalam meski jari-jari tangan masih terasa berkeringat dingin. Bareng aku ya, tawar Karin. Lagi, aku berusaha menenangkan diri akan mengangguk. Tapi, apa bareng aku aja? Sebuah suara bervolume berat khas pria dewasa mengagetkanku dan Karin. Pria itu berdiri di antara kami berdua sambil tersenyum manis. Dan ia kini menatapku. Menawarkan agar mau berjalan ke pelaminan menghadap Mas Iqbal dan Jessica bersama dirinya. Aku betul-betul tak menyangka bisa bertemu dengannya di sini. Aku betul-betul tidak menyangka ia juga hadir di pesta ini. Wisnu, soalnya aku ingin memastikan alasan ia datang ke sini. Ia adalah seseorang yang pernah hadir jauh sebelum Mas Iqbal. Dia ini sempat begitu ingin memiliki diriku. Dan dibalik semua sisi kesempurnaannya, hanya ada satu hal yang membuatku tak bisa menerimanya. Satu hal paling prinsip bagiku. Apa kabar Mi? Tanya Wisnu sambil menarik kursi ke dekatku dan Karin. Ia tidak mengulurkan tangan untuk dijabat. Entah kenapa. Alhamdulillah baik Nu, kamu gimana? Aku balas bertanya. Seperti yang kamu lihat. Oh iya, jujur aku meminta maaf sama kamu. Kenapa? Kamu gak pernah bikin salah sama aku kok. Di depanmu mungkin tidak, tapi di belakang. Kesalahan apa? Maaf. Karena diam-diam mencari tahu kabarmu lewat sosial media, aku jadi tahu sedikit tentang kamu. Oh, itu. Aku sudah gak aktif di medsos sejak. Kalimatku terhenti mengingat musibah sakit yang menimpa saat itu. Apa yang terjadi padamu sehingga suamimu menikah lagi? Kalian sudah bercerai? Tanya Wisnu. Ya, jawabku singkat. Dan itu cukup membuat segaris senyum di bibir Wisnu. Namun menyadari jika aku sedang memperhatikannya, pria itu lekas memasang wajah serius seperti sebelumnya. Aku turut prihatin, ujar Wisnu akhirnya. Telah Karin yang sejak tadi diam. Prihatin, apa bahagia? Udah sahabatku yang hampir tahu segalanya tentang masa mudaku dulu. Wisnu tersenyum tipis sembari membetulkan posisi duduknya. Sesuatu yang menjadi alasan Mia bercerai pasti sebuah peristiwa yang menyakitkan. Tentu aku prihatin karenanya. Aku turut sedih kalau Mia sedih. Sedangkan jika perpisahan itu sendiri membuat Mia bahagia, jelas aku pun turut bahagia. Cie, Karin menggoda Wisnu lagi. Pria itu hanya tersenyum tipis, senyum yang berusaha ia sembunyikan. Kamu pasti punya alasan kenapa datang ke pernikahan mantan suamimu, bukan begitu Mi? Tanya Wisnu lagi. Kalau aku perhatikan dari wajahmu, jelas datang ke sini bukan sebagai undangan. Kamu masih menyimpan dendam. Itu
Aku bingung bagaimana cara mengingkarinya karena tebakan Wisnu itu benar. Hati yang menyimpan dendam itu bikin capek, Mi. Kamu gak tahu apa yang sudah kulewati dalam kehidupan pernikahan kami, Nu. Maaf kalau aku ikut campur. Tapi seseorang yang menyakiti kita, mau kita balas ataupun tidak, hal itu pasti akan mendapatkan balasan dari Sang Pencipta, Mi. Seperti pohon yang dahannya ditebas parang. Wawan tidak menunggu permintaan maaf dari parang yang membuat dia terluka. Dia terus tumbuh bersama sakitnya sampai pohon itu membesar. Lama-kelamaan, lukanya akan sembuh dan tertutup dengan sendirinya. Aku menarik napas dalam dan menghembuskannya perlahan. Rasanya sakit yang dibuat Mas Iqbal belum sembuh. Lalu muncul Jessica yang menabur garam di atasnya. Sungguh pengkhianatan yang sempurna. Untuk semua luka itu, dalam menghadapinya, aku hanya bisa berlaku seperti manusia biasa. Aku perjelas ya, ucap Karin. Aku tahu betul bagaimana Mia. Dia kesini bukan untuk membalas dendam. Memangnya Mia mau apa? Ngambil mikrofon terus kasih tahu ke semua undangan apa yang dilakukan mantan suami ke dia? Enggak, Mia bukan orang kayak gitu. Aku tahu itu, Rin, ucap Wisnu. Mia itu sudah dizalimi, No. Dan dia kesini hanya agar mantan suaminya tahu bahwa keadaan dia sekarang gak kayak yang Iqbal ceritakan ke orang-orang. Betul kan, Mi? Hanya Karin memastikan. Aku memang sering curhat via telepon kepada Karin. Hanya saja terakhir gak bilang kalau mau kesini. Aku mengangguk. Kalau begitu akan sangat pas kalau Mia pura-pura datang bersamaku ke pernikahan ini. Ucap Wisnu mantap. Itu sih maunya kamu, Nu. Dedek Karin. Enggak juga, aku sama Iqbal kan ada hubungan khusus, makanya diundang. Ujar Wisnu sambil menaikkan alisnya. Buatku mengenyit penasaran. Saat kulirik Karin, wanita itu pun menunjukkan ekspresi ingin tahu. Memang kenapa? Jelasin dong biar kita paham. Ujar Karin. Mau dulu. Baru nanti ku ceritakan. Jawab Wisnu semakin membuatku bertanya-tanya. Ya udah deh, yuk. Sekalian bareng aku sama suami. Kita salaman sama Iqbal dan wewek gombel itu. Ajak Karin sembari beranjak. Sejurus kemudian suaminya datang dan menyapa kami semua. Lanjut memberi kode untuk berjalan bersamanya ke pelaminan. Karin dan suaminya berjalan di depan sementara aku dan Wisnu di belakang mereka berdua. Jika Karin melingkarkan tangannya pada lengan sang suami, maka tidak demikian dengan diriku dan Wisnu. Kami cukup berjarak meskipun tidak terlalu jauh. Antrean para tamu undangan cukup panjang dan padat merayap. Agaknya Mas Iqbal menggelontorkan dana cukup besar untuk pesta pernikahan keduanya ini. Pesta pernikahan dengan pelakor. Pasang pengantin itu sedang melempar senyum kepada setiap orang yang menyalami. Tak ketinggalan mantan mertuaku di sebelah mereka. Mertua yang juga mendukung keputusan anak mereka untuk menceraikanku kala itu. Mertua yang memalingkan wajah jijik padaku saat aku hanya bisa duduk di kursi roda. Aduh, Iqbal, apa betul nasib kamu, Nak? Belum aja hamil istrimu itu, malah sakit. Jawab ibu mertua di balik dinding dapur. Udahlah Bu, Iqbal juga pusing ini mikirin ya. Jawab Mas Iqbal. Jangan pusing-pusing, sudah bayar orang saja untuk merawatnya. Lalu pikirkan nasibmu sendiri. Mulailah cari wanita lain yang bisa dijadikan istri. Jawab ibu. Saat itu aku menangis, lalu datanglah Jessica menutup kedua daun telingaku sambil berbisik. Jangan dengarkan, Mi. Fokus ke diri kamu sendiri dulu. Kamu harus sembuh. Nih, minum obat dulu. Jawab Jessica dengan lembut. Kini tak bisa kulupakan begitu saja perlakuan mereka bertiga kepadaku. Aku penasaran reaksi apa yang akan mereka tunjukkan saat aku berdiri di hadapan ketiganya dalam kondisi sehat. Dan tentu saja, jauh lebih cantik dari sebelumnya. Aku mati-matian melakukan perawatan pada kulitku. Tinggal beberapa langkah lagi menuju Mas Iqbal dan Jessica. Ini Karin dan suaminya sedang berjabat tangan dengan kedua mempelai. Sedikit berbasa-basi lalu mengambil foto sebentar. Mereka sibuk dan tak menyadari kehadiranku di sini. Aku pun sedikit menunduk. Sengaja. Dan nanti di hadapan mereka saja aku membusungkan dada. Ini tiba giliran Wisnu yang berjabat tangan dengan Mas Iqbal. Tepat di sebelahku, namun sepertinya mereka tak menyadari karena selain suasana yang ramai, Wisnu ternyata sangat-sangat menyita perhatian Mas Iqbal dan Jessica. Pak Wisnu, terima kasih sudah datang Pak, terima kasih. Ucap Mas Iqbal dengan sangat sopan dan membungkuk beberapa kali. Demikian juga dengan Jessica. Ya Pak Iqbal, selamat ya. Ucap Wisnu dengan santai. Terima kasih Pak, saya benar-benar berterima kasih Bapak yang sibuk ini menyempatkan diri untuk datang. Saya merasa tersanjung. Ucap Mas Iqbal.
Biasa saja Pak, kalau diundang saya pasti akan datang, ujar Wisnu. Sebenarnya ada hubungan apa antara Mas Iqbal dan Wisnu ya? Kenapa Mas Iqbal kelihatan seperti penjilat begitu? Oh iya, Bapak sudah makan? Tanya Mas Iqbal. Sudah. Bapak kesini sama siapa? Pasti seseorang yang spesial bukan? Tanya Mas Iqbal. Saat mendengar itu dadaku berdegup kencang. Inilah saatnya dimana aku akan menunjukkan bahwa wanita yang telah disia-siakan telah bangkit dari keterpurukan. Bahwa aku bisa tanpa kamu, Mas. Kamu sia-siakan aku, itu tidak membuatku jatuh dalam lembah kesedihan. Tidak sama sekali. Aku akan membuatmu menyesal telah berbuat begitu kejam kepadaku. Begitu juga dengan mulutmu itu. Mulut yang dengan mudah menceritakan semua kekuranganku di depan keluargamu, di depan teman-temanmu, di depan tetanggamu dan semuanya. Aku akan bungkam itu. Ini keinginanku begitu menggebu-gebu. Tentu saja saya kesini bersama seseorang. Dia wanita yang sangat spesial bagi saya. Jawab Wisnu. Benarkah? Wah, dia pasti wanita yang sangat beruntung. Kudengar suara Jessica menimpali dengan nada yang sangat antusias. Aku sendiri berdiri di belakang tubuh tinggi Wisnu. Belum waktunya menampakkan diri. Aku mau menyimak sebentar apa yang mereka bicarakan. Aku bertahan meski di belakang para tamu dengan berdiri mengantri sambil selfie. Semoga begitu ya. Sayangnya saya beberapa kali ditolak, jawab Wisnu. Saya nggak percaya, masa ada wanita yang menolak Pak Wisnu sih? Seorang pengusaha muda, sukses, penampilan oke, apalagi yang kurang, jawab Jessica. Ternyata dia memang berbakat menjilat. Tunggu, apa dia bilang? Jadi Wisnu sekarang sudah menjadi pengusaha yang sukses. Wah, pantas saja Mas Iqbal begitu berlebihan dalam memberi salam dan berterima kasih padanya, karena sudah datang. Dasar memang Mas Iqbal sering begitu. Sikapnya luar biasa sopan ketika berhadapan dengan orang yang satu sosialnya tinggi dan memandang hina kepada orang yang satu sosialnya lebih rendah daripada dia. Aku pun baru tahu setelah menikah dengannya. Biasa saja Mbak, saya cuma orang biasa, ujar Wisnu lagi. Jadi mana orangnya? Dibawa tidak? Tanya Mas Iqbal. Iya, kita penasaran nih, pasti orangnya cantik kan? Tanya Jessica yang terdengar begitu penasaran. Betul. Bukan hanya saya tapi banyak yang bilang begitu, ucap Wisnu seraya menggeser sedikit tubuhnya sehingga sedikit menghadapku. Kenalkan, ini dia wanita yang kuceritakan, calon istriku, seandainya saja dia mau menerimanya. Apa? Wisnu bilang apa? Aku ditembak lagi, apa ini cuma bagian dari skenario hari ini? Fokus Mia, fokus. Ini bukan saatnya memikirkan perkataan Wisnu, tapi bagaimana agar tampil percaya diri di depan Mas Iqbal. Aku maju dan menegakkan wajah yang tadi menunduk dalam. Apa kabar Mas Iqbal? Patuku mengulurkan tangan. Namun pria itu mengernyit heran. Kak Wisnu, kenapa dia mirip mantan istri saya Mia? Tanya Mas Iqbal. Iya mirip banget sama Mia tapi Mia kan di kursi roda Mas. Jessica ikut-ikutan terlihat bingung dan heran. Dia dan Mas Iqbal saling pandang sambil mengenyit. Sementara Wisnu melihat ke arahku dengan pandangan serius. Aku tahu pasti itu karena perkataan Jessica tentang kursi roda. Ya, Wisnu pasti bertanya-tanya apa yang terjadi padaku. Aku hanya membalas tatapan pria itu dengan senyum tipis. Kalian gak salah kok Mas Jess, aku memang Mia. Ucapku setenang mungkin. Apa? Mia? Mas Iqbal terbata dengan kedua bola mata membulat. Demikian juga Jessica. Enggak mungkin, Mia masih sakit, ucap mempelai wanita. Apa itu Mia? Mantan ibu mertuaku ikut terpana seakan tak percaya. Ya, ini aku Mia. Alhamdulillah aku sekarang sudah sehat Mas Jess, Bu. Aku sudah bisa beraktivitas dengan normal kembali dengan sangat sehat, ucapku. Beberapa tamu yang mengantri untuk bersalaman kudengar saling berbisik saat ini. Samar kudengar mereka menyebut namaku. Mia, iya itu Mia mantan istrinya. Katanya kena stroke, itu sehat dan cantik begitu. Iya ya, jangan-jangan akal-akalan si Iqbal aja biar bisa nikah lagi. Oh, dasarnya lelaki. Apa gara-gara anak? Baru juga nikah 2 tahun, harusnya sabar dulu dong. Begitulah bisik-bisik yang terdengar jelas di telingaku. Mia, ucap Mas Iqbal sembari menatap dengan tajam. Say, kamu sehat sekarang? Tanya Jessica. Oh, syukurlah aku turut senang. Ibunya dengan raut wajah pias. Ya,
Terima kasih ya Jess, berkat perawatanmu sebagai orang yang memberikan layanan fisioterapi secara pribadi di rumah kami. Ucapku penuh penekanan. Bisik-bisik tamu undangan yang mengantri untuk bersalaman kembali terdengar. Bak dengung lebah di ruangan yang cukup luas ini. Iya, Jessica kembali akan melanjutkan perkataannya, tapi lekas kupotong. Aku gak nyangka ternyata Mas Iqbal memilihmu sebagai istri. Kukira siapa? Ternyata kamu. Ucapku agak sinis sambil melihat penampilan wanita itu dari atas sampai bawah. Jessica kian terlihat pucat pasi, lalu pelan-pelan merosot ke bawah. Mia, kamu kedukun ya? Tanya mantan ibu mertuaku. Mas Iqbal menoleh ke arah ibunya yang kini mendekatiku. Bal, jangan langsung terpesona begitu. Ada kok orang seruk sembuh sebentar karena kedukun. Nanti kalau kekuatan dukunnya sudah hilang, dia akan sakit lagi. Duduk di kursi roda lagi. Tuduh wanita tua itu. Mia, betul apa yang dikatakan ibu? Tanya Mas Iqbal. Terserah kalian mau menuduh apa. Sebaiknya urus dulu itu pengantin wanita yang lemas. Ucapku santai. Jangan-jangan dia kena stroke saking tidak percaya melihat aku sehat kembali. Ucapku penuh amarah yang ditahan. Suasana acara pernikahan Mas Iqbal seketika ricuh karena Jessica terpaksa dibawa masuk ke ruangan lain. Kamu, ucap Mas Iqbal geram sambil menatapku. Namun Wisnu dengan sigap maju di antara aku dan mantan suamiku. Tolong jaga sikap Anda Pak Iqbal. Anda lupa dia datang bersama saya. Ucapnya tegas. Iya Pak Wisnu, maaf, saya kaget. Nggak ada maksud apa-apa, ujar Mas Iqbal. Baiklah, kami pamit dulu. Lanjut Wisnu sambil melirikku sekilas. Kami berdua berjalan keluar ruangan yang masih menyisakan gemuruh suara penuh tanya dari tamu undangan yang tersisa. Bahkan banyak dari mereka yang memandangi diriku dari atas sampai bawah. Seolah memastikan kalau aku benar-benar sehat. Atau sekedar berbisik. Cantik ya, harusnya Iqbal sabar sedikit. Seperti itu contohnya. Karin dan suami mengajak aku dan Wisnu mampir sebentar di kafe dekat gedung di mana acara resepsi pernikahan Iqbal digelar. Kami memesan makanan karena tadi tak sempat santap siang di acara tersebut. Lalu dengan lancar, kami membahas sedikit persoalan rumah tanggaku dulu. Mereka bertiga kompak menasihati diriku agar tidak menyimpan dendam dan harus melangkah maju menata masa depan. Obrolan pun berlanjut seputar pekerjaan. Jadi kesibukan kamu sekarang jadi fotografer? Tanya Wisnu padaku. Tepatnya food photographer, ucapku. Sebenarnya aku sudah lama menggeluti hobi ini. Hanya saja yang mengembangkannya Mas Iqbal. Dia yang punya usaha bikin iklan produk-produk dari produsen. Apapun itu, kalau aku fokus di makanan dan pasarku di internet. Alhamdulillah pengikutku banyak. Awalnya karena mereka simpati padaku. Karena aku sempat membagikan kisah saat sakit dulu. Di medsos. Tanya Wisnu. Iya. Kok aku gak nemu? Ku pakai nama pena. Jawabku singkat. Wisnu mengangguk-angguk tanda mengerti. Kemudian detik selanjutnya berubah serius. Kalau gitu, kamu bikin proposal buat memfoto produk terbaru di perusahaan kami. Nanti ikut presentasi bersama perusahaan iklan yang lain, termasuk Iqbal. Proposal dari perusahaannya sudah masuk. Tinggal bersaing dengan yang lain. Ayo Mia, kamu harus ikut. Ucapnya semeringah. Apa aku mampu? Tanyaku ragu. Move on babe, sibukkan diri kamu dengan pekerjaan. Nasihat Karin memberi semangat. Ayo semangat Mi, ucap Karin. Aku pelajari dulu ya. Balasku sambil melirik Wisnu yang tengah tersenyum sambil mengulum makanannya. Itu terlihat sedikit imut sih. Ups. Sejenak bayang-bayang masa lalu bersama Mas Iqbal terkubur. Berganti dengan kesibukan mengurus pekerjaan. Aku sendiri sudah lama menggeluti hobi memotret. Bahkan sebelum menikah, aku pun berkenalan dengan Mas Iqbal berawal dari hobi ini. Dia saat itu bekerja sebagai staf marketing di perusahaan iklan. Kami terhubung karena ia terkesan dengan keahlianku menentukan sudut pengambilan gambar yang pas. Sebelum menikah, Mas Iqbal memutuskan merintis perusahaan sendiri. Dan itu berlanjut sampai kami menikah. Saat itulah usaha Mas Iqbal berkembang pesat. Aku pun menjadi bagian penting dalam usaha tersebut. Bisa dikatakan, masa-masa awal pernikahan kami, aku bekerja cukup berat. Tidak tidur sampai pagi, waktu makan yang tidak teratur sudah akrab dengan kehidupanku sehari-hari. Jika sakit kepala melanda, tak begitu kehiraukan. Karena akan reda dengan obat warung saja. Demikian juga pegal-pegal ataupun nyeri di tubuh.
Aku tak pernah memeriksakan diri ke dokter. Padahal itu kurasakan cukup sering saat itu. Aku makan apa yang ku mau. Kebanyakan makanan cepat saji yang diantar ke rumah. Minuman pun seringnya air dingin dan berasa. Aku tak suka sayuran. Buah-buahan pun aku minum dari yang sudah dalam kemasan. Bisa melihat usaha suamiku maju begitu itulah kebahagiaan terbesar saat itu. Aku tak terlalu menghiraukan tengkuk yang terasa berat tiap kali bangun tidur. "Kamu sakit sayang?" tanya Mas Iqbal saat itu. "Enggak kok, ini sakit kepala biasa." "Aku harus kerja lagi, kamu gak apa-apa sendiri?" "Gak apa-apa, pekerjaan kamu lebih penting sekarang." "Serius, gimana dengan makan? Kita gak punya apa-apa di kulkas." "Gampang, nanti tinggal pesan antar. Pergilah Mas, nanti kamu terlambat." "Baik, aku pergi dulu ya." Begitulah seringnya hari-hari kelewati dalam pernikahan kami. Sampai akhirnya di hari yang gerimis, saat aku betul-betul lelah setelah semalam mengetik laporan sampai lupa makan. Aku jatuh di tangga lobi apartemen kami. Saat itu aku melihat lantai di depan seperti cekungan wajan. Berkali-kali ku kedipkan mata tapi lantai di depan tak berubah. Aku bingung bagaimana cara melangkahkan kaki sampai kepalaku berdenyut teramat sangat dan perutku seakan diaduk-aduk. Aku ambruk setelah beberapa kali memuntahkan cairan dari dalam. Aku tersadar dengan kondisi mulut miring dan setengah badan yang sebelah kiri tak bisa digerakkan sama sekali. Hasil tes mengatakan jumlah trombositku jauh di atas normal. Hal itu menyebabkan laju darah tidak lancar. Pembuluh darahku tersumbat dan diperparah dengan jatuhnya diriku saat itu. Hal tersebut menyebabkan pembuluh darah yang ke arah kepala cedera. Seperti itulah penjelasan dokter yang kuterima setelah otakku bisa mencerna. Sekitar sebulan setelah jatuh, Mama bilang aku koma selama 5 hari dan sadar dalam keadaan linglung, tercampur-campur antara ingatan masa lalu dan masa sekarang. Perlu waktu sampai 6 bulan pemulihan itu semua. Namun aku masih belum bisa kembali normal, meski mulai bisa mengingat setengah tubuhku lumpuh. Saat itulah Mas Iqbal mulai berubah. Miris ya, aku yang menyokongnya dari awal, aku yang jadi tiang penjaga karir suami dari nol. Aku yang rela tidak tidur dan tidak makan, asal suami bisa maksimal bekerja di kantor. Justru dicampakkan ketika aku sakit. Padahal aku sakit itu karena apa coba? Habis aku lukiskan betapa hancurnya perasaanku saat itu. Kalau tidak ingat dosa mungkin aku sudah terjun dari atap rumah sakit yang tinggi saat itu. Sanggup rasanya menjalani kehidupan yang terpuruk dan dibuang suami. Namun beruntung aku punya mama dan papa. Handphone di atas meja bergetar dan menampilkan gambar Wisnu di sana. Beberapa hari terakhir, kami jadi lebih sering berinteraksi lewat telepon dan juga pesan singkat. Kupikir wajar karena beberapa hari lagi aku akan ke kantornya untuk presentasi proposal pengajuan iklan produk yang dibuat di perusahaannya. Aku yang masih awam tentu sangat butuh bimbingan. Hanya saja mendapatkan arahan langsung dari pemilik perusahaan kurasa agak berlebihan. Terserah aku, kan aku direkturnya. Ucap Wisnu saat itu melalui sambungan telepon. "Ada bau nepotisme nih, ledekku. Aku gak mau nanti ada yang tahu terus ngomongin kamu di belakang. Aku gak peduli. Kalau beneran ada, sekalian aja aku suruh dia ngomong di depan. Terus aku kasih tahu yang sebenarnya kalau aku naksir kamu. Guys, kalau bercanda suka kelewatan." Begitulah Wisnu. Kadang serius, kadang ceplas-ceplos. Harusnya dia pria ideal untuk diterima sebagai orang yang spesial. Kecuali satu hal itu, aku belum bisa menerimanya. Satu hal yang sangat prinsip. Produk yang akan dipasarkan Wisnu kali ini adalah makanan bayi homemade dengan kemasan yang hanya tahan 1 kali 24 jam saja. Jadi untuk memasarkannya, pria itu sedikit merasa kesulitan. Latar belakangnya sebagai ahli gizi mengajarkan banyak hal tentang kandungan dalam makanan, tapi tidak dengan cara memasarkan. Untuk itulah ia sangat butuh iklan yang menarik untuk produknya kali ini. Mengingat kini lebih banyak ibu yang menyukai makanan instan atau menyukai makanan buatan sendiri, hanya saja sering kesulitan membagi waktu karena bekerja. Jadi tidak hanya foto yang bagus saja yang dibutuhkan untuk menarik perhatian konsumen, tetapi juga kalimat-kalimat edukasi yang bersifat persuasif. Agar ibu-ibu yang memiliki bayi tidak hanya beli karena butuh, tetapi juga paham akan apa yang akan dikonsumsi bayi mereka, kandungan gizi, protein, dan zat lainnya. Ini inovasi yang keren sih menurutku. Dan aku sebagai orang yang pernah merasakan sakit akibat asal makan, merasa ini sangat-sangat bermanfaat dengan adanya produk semacam ini.
Semoga saja Wisnu terus mengembangkan usahanya. Tidak terasa waktu presentasi ke kantor Wisnu tinggal sehari lagi. Aku sempat mengobrol sedikit dengannya melalui sambungan telepon. Ia bilang bahwa keputusan proposal siapa yang akan diterima tak bisa ditentukan sendiri olehnya, tetapi berdasarkan rapat. Jadi tak ada nepotisme. Itu artinya aku harus berusaha semaksimal mungkin. Karena itu aku mencari seorang ahli editing sekaligus yang bisa diajak diskusi masalah iklan. Beberapa hari yang lalu aku menemukannya, namanya Alvin. Dan dia berondong yang cukup dingin. Hari itu pun tiba, aku berdandan dengan riasan tipis dan mengenakan setelan blazer berwarna mocha. Untuk pertama kalinya aku bekerja dengan tampil langsung, bukan di balik layar seperti dulu. Aku dan Alvin berangkat mengendarai taksi. Mobil yang kubeli dengan cara mengangsur itu diambil Mas Iqbal tepat di saat cicilannya lunas. Luar biasa brengsekan laki-laki itu. Hari ini akan kutunjukkan pada Mas Iqbal bahwa aku bisa hidup tanpa dirinya. Aku bisa bekerja menghasilkan uang tanpa menadah tangan padanya. Di ruang rapat beberapa orang sudah berkumpul. Meja besar dengan permukaan kaca dikelilingi sekitar 10 orang. Saat kusapukan pandangan ada Mas Iqbal di sana dengan menunduk. Wisnu sendiri belum hadir di sini. Seorang kemudian memperkenalkan diriku kepada yang lain yang telah hadir lebih dulu. Ini Ibu Mia, salah satu yang akan ikut presentasi juga. Mas Iqbal yang sedang minum dari cangkir kecil itu spontan terbatuk kala mata kami bertemu. Ia tergagap untuk beberapa saat sebelum seseorang di sebelahnya memberikan tisu. Sementara aku sendiri melihatnya dengan tatapan datar. Alih-alih terkejut, apalagi gugup. Tentu tidak. Aku justru merasa bersemangat dengan adanya Mas Iqbal di sini. Aku jadi ingin membuktikan kepadanya bahwa aku bisa hidup tanpa dirinya. Oh, yang hidupnya bergantung pada pasangan itu bukan aku, melainkan dia. Detik selanjutnya orang-orang berdiri ketika Wisnu datang bersama beberapa stafnya. Pria itu tersenyum sekilas ke arahku sebelum duduk bersama kami semua. Agenda pertemuan kemudian dimulai. Lama kemudian, seseorang memimpin rapat tersebut. Ia memperkenalkan diri sebagai manajer pemasaran. Setelah sepatah dua patah kata beliau sampaikan, akhirnya tibalah saat mendengarkan presentasi dari beberapa yang hadir mengajukan proposal iklan. Mohon maaf sebelumnya, biasanya Pak Wisnu akan meninggalkan tempat. Silakan Pak. Ucap manajer pemasaran tersebut sembari menyilakan atasannya dengan sopan, menunjuk dengan sebelah tangan terbuka ke arah pintu kaca. Wisnu menggilang cepat. Hari ini saya mau di luar kebiasaan. Saya mau di sini saja. Ucapnya tegas, meski dihias seulas senyum tipis. Baiklah kalau begitu. Ucap manajer pemasaran seraya duduk kembali ke tempatnya. Ia lantas mempersilahkan satu persatu dari kami untuk melakukan presentasi. Setiap orang berbicara secara bergantian seraya menjelaskan idenya melalui layar putih yang dipantulkan lewat proyektor. Di atas meja mereka terdapat satu laptop yang dikendalikan sendiri atau lewat asisten mereka. Luar biasa ide-ide yang ditampilkan. Dari mulai kemasan lucu, tampilan makanan, sampai diskon yang menarik. Tidak terkecuali Mas Iqbal. Ia pun menampilkan presentasi yang bagus. Meski kagum dengan kemampuannya, tetap saja aku melihat dia seperti melihat kecoa. Hingga akhirnya giliranku tiba. Aku pun maju dengan percaya diri. Menjelaskan ideku melalui slide demi slide yang ditampilkan Kevin di layar. Sasaran kita saat ini adalah ibu-ibu muda. Ibu-ibu muda sekarang sukanya apa sih? Main sosial media kan? Oke, ide ini mungkin sudah dikemukakan teman-teman sebelumnya. Tapi wanita itu suka dengan keindahan. Jadi kami menawarkan produk makanan ini difoto oleh kami dengan editing yang keren. Kalimat edukasi dan animasi tentang nilai gizi yang terkandung di dalamnya. Jadi tidak hanya akan menarik bagi ibu muda, tetapi juga bagi suami mereka. Berikut akan kami tampilkan contohnya. Ujarku dengan mantap. Pandanganku menyapu ke semua yang hadir. Sekali lintas bisa kupastikan ada dua pasang mata yang terpukau. Yang satu lekas menunduk kala bertemu mata denganku. Dia adalah Mas Iqbal. Sementara yang satu lagi tersenyum dan memberikan tepuk tangan. Dia adalah Wisnu. Keyakinanku pada hasil kerja keras selama beberapa hari ini didukung pengalaman selama bertahun-tahun sebagai seseorang di belakang panggung. Terbukti, proposalku diterima. Alhamdulillah. Aku menahan pekik sambil mengepalkan kedua tangan di depan dada. Ekspresi bahagia itu kutunjukkan di depan Alvin yang mukanya datar-datar saja. Makasih Alvin, ucapku tulus. Jawabnya cuek sambil memainkan handphone di lobi kantor Wisnu. Ya, pengumumannya lewat pesan di handphoneku.
tidak diumumkan secara langsung saat rapat tadi. Oke, kalau gitu kita pulang, tapi Mbak ke toilet sebentar ya. Ucap Alvin lagi. Di balik dinding menuju toilet, aku mendengar suara pertengkaran dua orang, pria dan wanita. Dan sepertinya aku mengenal suara mereka. Sudah aku bilang ide kayak gitu basi, Jess. Kamu nih cewek ibu-ibu muda tapi nggak ada rasa keibuan sama sekali. Produknya apa? Rencananya iklannya apa? Sama sekali nggak nyambung. Itu suara Mas Iqbal. Kok kamu nyalahin aku sih, Mas? Aku udah usaha keras banget loh buat bikin proposal itu. Balas Jessica sengit. Sekarang apa? Sekeras apa? Sekeras suara dengkur kamu. Aku gak mendengkur ya, Mas. Sudahlah. Kamu memang gak bisa diandalkan. Gak kayak Mia dulu. Bisa-bisanya dia muncul di ruang presentasi. Apa? Jadi sekarang dia sudah jadi wanita karir. Aduh, aku kebelet pipis sudah gak tahan. Bodoh amat mereka bicara apa. Aku harus ke toilet. Mia, teriak Mas Iqbal dan Jessica berbarengan. Permisi, ucapku cuek dan masih berusaha anggun, meski perut rasanya semakin tajaman. Kak, kamu sekarang kerja? Ucap Jessica. Iya, kamu gak tahu ya kalau dulu yang bantuin Mas Iqbal itu aku. Kemudian aku beralih ke mantan suamiku. Mas, yang kamu minta bantuan itu seorang terapis, yang mana ngerti lah urusan promosi produk. Jessica itu kan spesialis menyembuhkan pasien stroke seperti aku dulu. Bahkan dia juga loh yang kasih obat. Untungnya bungkus-bungkus obat itu masih kusimpan. Ya, siapa tahu aku membutuhkannya lagi. Atau siapa tahu saja diperlukan untuk menyelidiki sesuatu. Ucapku penuh misteri, lantas berlalu masuk ke toilet. Lalu saat aku berbalik untuk menutup pintu, kulihat wajah Jessica menjadi pias. Persis saat di atas pelaminan saat itu. Yes, awas pingsan lagi. Ucapku sebelum menutup pintu. Aduh, aku udah gak tahan mau Pepsi. Mi, kalau mau ikut proyek berikutnya, aku akan kasih bocoran tentang apa. Tapi kamu harus temenin aku belanja. Ucap Wisnu di ujung telepon. Belanja? Aku heran. Aku kan tinggal sendiri, jadi ya belanja sendiri, masak sendiri. Oke, di mana? Sama itu tempat ramai dan kayak dua-duaan aku mau. Wisnu lantas menyebutkan nama sebuah mall. Wah, itu kan mall baru yang ada di taman bunganya di dalam kan? Tanyaku. Ya udah, aku mau sekalian motret. Ucapku sambil berkemas mengenakan outfit casual dan memasukkan kamera ke dalam tas cincinku. Jadi temanya apa Pak Wisnu? Tanyaku pada pria yang sedang mendorong kereta belanja di lorong supermarket mall ini. Kini ia sedang memilih tisu. Temanya makanan homemade untuk para pekerja yang sibuk. Ucapnya sambil memasukkan satu bal tisu ke dalam kereta belanja. Aku yang berjalan di belakangnya hanya mengangguk-angguk saja. Kemudian mengikuti langkah kaki pria tinggi yang mengenakan sweater berwarna coklat itu. Kini ia menuju area makanan mentah. Ia sedang memilih sayur dan buah-buahan. Dari sudut pandangku, pria yang sedang berdiri di sebelah kereta belanja sambil memegang sayuran segar itu sangat menarik. Spontan aku mengeluarkan kamera dan memotretnya. Hey, ucap Wisnu melebarkan mata dan tampak terkejut. Aku baru saja dapat ide untuk proposal berikutnya. Aku akan jadikan kamu modelnya. No Mia, aku gak suka difoto. Sini kameranya. Enggak, sana pose lagi. Aku lagi-lagi memotretnya sambil tertawa lepas. Kamu harus bayar royalti kalau mau pakai fotoku. Tenang saja, aku akan bayar setelah honorku cair. Wisnu menggeleng. Aku gak mau dibayar dengan cara itu. Nah terus? Kalau mau fotoku, jadi istriku dulu. Nuh, kamu udah tahu jawabannya dari lama. Kamu kenali aku dulu yang sekarang, baru jawab. Dasar, aku malah mencibirnya. Proyek kedua aku akhirnya selesai. Aku akan presentasi kembali di perusahaan Wisnu. Lagi-lagi, Mas Iqbal kembali menjadi pesaingku. Dia pun tampil lebih dulu. Dan satu hal mengejutkan terjadi. Ide yang ditampilkannya sama persis denganku. Kenapa bisa? Aku menatap tajam ke arah Kevin. Siapa lagi yang harus kucurigai kalau bukan dia? Dia baru saja bekerja dan entah bagaimana pergaulannya di luar sana. Bisa jadi dia adalah anak buah Mas Iqbal yang dikirim sebagai mata-mata, bukan? Apa? Ucap Kevin balas menatap dengan sengit ke arahku. Ih, ini anak gak ada takut-takutnya ya. Merasa dilawan anak kecil, aku lekas memelototinya. Dan dia pun membalasku. What the... Ngaku deh, kamu kan yang bocorin ide Mbak kesayangan Mbak, Mas Iqbal, iya kan?
Tanyaku pada Kevin dengan galak di halaman kantor Wisnu. Enak aja asal nuduh. Emang Mbak punya buktinya? Balasnya. Ya kalau Mbak punya bukti itu artinya kamu belum lihai mengelabui. Terus kenapa nuduh? Karena kamu baru kerja sama Mbak. Mbak gak tahu asal-usul kamu dari mana. Emang asal-usul ngaruh ya ke kerjaan? Kayak editing? Ya enggak lah. Tapi setidaknya jadi pertimbangan Mbak buat percaya sama kamu atau enggak. Jadi sekarang Mbak gak percaya sama aku? Ya enggak lah. Terus mau pecat aku? Macet sih enggak, cuma ya sadar diri aja lah. Ucapku dengan sinis. Oke, ucapnya sambil berlalu pergi tanpa menunggu taksi. Aku mendengkus kesal, terlebih saat melihat tas yang ditinggalkan Kevin begitu saja di tepi trotoar. Dasar bocah gak sopan, cuek, dingin, seenaknya sendiri. Nyebelin. Sungutku kesal sambil bicara sendiri, lalu menenteng tas yang lumayan berat berisi laptop dan beberapa berkas. Siap menaiki taksi yang sudah aku pesan meski belum juga tiba. Tintin, suara klakson mobil tiba-tiba mengejutkanku. Lebih terkejut lagi saat menyaksikan bahwa itu adalah mobil yang sangat kukenal. Itu Honda HR-V berwarna abu metalik yang mati-matian kucicil sekian tahun lalu. Dan keterkejutan itu bertambah-tambah saat kaca jendela perlahan terbuka. Wajah Jessica muncul dari balik sana. Senyumnya lebar dan memancarkan kemenangan yang sempurna. Ya, mungkin dalam hatinya kini sedang berbangga karena menang dariku. Tidak hanya menang proyek iklan, tetapi juga menang karena berhasil memiliki Mas Iqbal beserta harta bendanya. Tidak, harta benda kami lebih tepatnya. Seperti mobil yang ia naiki itu. Benar-benar wanita tidak tahu malu. Tidak berpikir dari mana semua itu berasal. Yang ada dalam otaknya hanyalah bagaimana supaya terlihat keren, kaya sehingga status sosialnya terangkat. Sudah bisa nyetir rupanya. Sindirku dengan hati panas. Bukan main dongkolnya aku sampai-sampai ingin sekali kulempari kepala wanita itu dengan tas laptop di tanganku. Aku saja belum sempat belajar bawa mobil sendiri. Dia udah bisa duluan, pakai mobil orang lagi. Ya Allah. Bawa bareng kita gak, Say? Udah gerimis nih. Kalau mau ke halte bis keburu hujan nanti. Ucapnya dengan gaya sombong minta ampun. Betina pangeretan. Lo segitu bangganya bawa mobil hasil jadi payah gue, ha? Tandukku muncul tiba-tiba. Hah? Apa? Mobil kamu? Maaf ya, ini mobil suami aku, Keles. Kok kamu ngaku-ngaku gitu sih? Masih belum bisa move on ya? Sampai kemana suamiku pergi, kamu ikutin? Iya, sampai ke tempat kerja juga. Kasian ya, udah deketin Pak Wisnu, tapi gak diresmikan. Belum sempat aku menjawab, tiba-tiba saja. Jessica, panggil seorang dari arah belakang. Suara yang kukenal itu spontan membuatku menoleh. Di sana Mas Iqbal berjalan dengan tatapan serius ke arah istrinya. Sayang, ayo pulang. Ajak Jessica dari balik kemudi mobil dengan gaya yang manja. Membuatku semakin muak dibuatnya. Sejenak langkah Mas Iqbal berhenti. Dia sekilas melihatku dan aku spontan memelototinya dengan emosi yang menggebu-gebu dari dalam dada. Dia seperti ingin mengatakan sesuatu. Tapi detik selanjutnya malah menggelengkan kepala dan akhirnya berlalu. Entah apa maksudnya. Dia pergi begitu saja menaiki mobil bersama istrinya. Suara knalpot dan aroma bahan bakar yang tertinggal seolah sedang menertawakan diriku. Meledek betapa menyedihkannya kini aku yang berdiri seorang diri di bawah langit mendung. Dan membiarkan awan menyapa lewat titik-titik air yang diturunkannya. Menyentuh kepala, pundak lalu perlahan-lahan seluruh tubuhku. Meskipun amarah sudah memuncak, namun aku pantang menangis. Walau alam seolah bisa menyamarkan tangis. Tapi aku berpantang meneteskan air mata karena sepasang toke yang baru saja menaiki mobil hasil rampasan itu. Taksi yang tiba dengan terlambat kemudian menyelamatkan diriku. Mi, taksimu ngebut banget tadi, ucap Wisnu melalui sambungan telepon. Aku baru saja tiba di apartemen sederhana yang kusewa dari seorang ibu berdarah Tionghoa. Kepalaku terasa berat dan berdenyut-denyut. Entah karena terkena hujan atau karena memikirkan masalah pekerjaan. Kamu lihat aku tadi? Tanyaku pada Wisnu. Ya, aku menyusulmu tapi terlambat. Tadi ada rapat dengan beberapa koki. Oh, sebaiknya kamu jangan terlalu memperdulikan aku, Nuk. Kita sebatas rekan kerja saja. Kalau mau lebih, itu gak mungkin. Kamu sudah tahu prinsipku. Suara kamu sangau, Mi. Kamu sakit. Cuma flu biasa. Seharusnya tadi aku tunda rapat dengan para koki, biar bisa ngantar kamu pulang. Sudahlah, Wisnu. Seharusnya itu kata-kata buat kamu. Apa salahnya kamu terima saja perhatianku? Aku mau istirahat dulu ya, kalau nggak ada yang penting.
Kamu sakit ya, aku kesana ya. Nggak boleh. Kamu sendirian ya. Kalau terjadi apa-apa sama kamu gimana? Kamu itu ada riwayat stroke sebelumnya. Ya, tapi tetap nggak boleh. Kenapa? Karena ajaran agamaku nggak boleh ngebolehin itu. Paham gak sih? Terdengar suara dari seberang sana, lalu tiba-tiba saja handphone terlepas dari genggamanku dan jatuh ke lantai. Apa? Kenapa? Aku bicara sendiri sambil berusaha menggerakkan tangan yang tiba-tiba terasa berat. Astagfirullah, sekujur tubuhku gemetaran karena takut sesuatu yang buruk terjadi lagi. Bagaimana jika aku terserang stroke kembali? Air mataku bercucuran mengingat seharusnya ini tidak terjadi di saat aku baru akan memulai hidup yang baru. Dengan sisa tenaga, akhirnya aku bisa meraih obat di dalam tas dan meminumnya, lalu merangkak dan berbaring di tempat tidur. Ya Allah, semoga ini sakit biasa. Harapku sesaat sebelum terlelap. Aku membuka mata dengan pakaian yang masih sama seperti sebelumnya. Baru saja hendak bangun dan mengedarkan pandangan ke sekeliling. Tiba-tiba aku dikejutkan dengan telapak tangan yang halus dan cukup dingin menyentuh keningku. Wisnu, aku terkesiap dan spontan membulatkan mata ke arah pria itu. Ngapain kamu kesini? Bentakku sambil melihat diri sendiri yang masih berpakaian utuh. Ya siapa tahu saja kan, Wisnu ngapa-ngapain aku meski sebenarnya aku terlalu kepedean berpikir seperti itu. Yang ngerapat kamu Mia, jawabnya lembut. Ih, kan aku udah bilang gak boleh. Kamu itu bukanmu, Mia. Terdengar suara lembut seorang wanita dari arah samping. Karin? Lagi aku ternganga untuk kedua kali. Ini makan dulu, Beb. Aku udah bikinin bubur buat kamu. Karin duduk di sebelahku di sisi tempat tidur. Kamu itu harus jaga kesehatan, Mia. Gak boleh kecapean. Gak boleh mikir yang berat-berat dan gak boleh kagetan. Ya, tapi kalian semua ngagetin aku. Aku merenggut menatap mereka semua yang ada di ruangan ini. Selain Wisnu dan Karin, ada juga suaminya dan Bu Lingling, pemilik apartemen ini. Sejak pertemuan kita di acara pernikahan Iqbal waktu itu, kami sepakat untuk membuat WhatsApp grup buat mengurus kamu. Kamu kan seorang diri di sini. Kami semua di sini peduli sama kamu. Tutur Karin sambil mengelus pundakku. Aku menarik napas lega sambil melirik Wisnu. Iya, Wisnu yang ngabarin kalau kamu sakit. Terus Kevin yang nganter ke sini. Ibu Karin. Kevin. Anaknya di luar tuh, takut kena marah kamu katanya. Padahal dia punya informasi penting. Dia bilang gitu. Ucap Karin lagi. Informasi apa? Tanyaku penasaran. Vin, sini dek, masuk. Ajak Karin. Pemuda itu masuk dengan menenteng laptop yang masih menyala. Nih foto Pak Wisnu yang Mbak ambil di supermarket. Iya, kenapa dengan foto itu? Kevin mendekat dan memperlihatkan laptopnya padaku. Mbak perhatikan beberapa foto. Cewek ini muncul. Nih, bajunya, rambutnya, sama. Dia kayak ngebuntutin kemana Mbak pergi. Aku micingkan mata melihatnya. Astagfirullah, ini Jessica, istrinya Mas Iqbal, Vin. Begitu. Tuh, mulai ketahuan kan siapa dalangnya? Oh, udah nuduh aku sembarangan. Aduh, maaf ya Vin, jadi ini semua ulah si ulat keket itu. Awas dia. Mia, tegur Karin dan Wisnu bersamaan seakan memintaku untuk tidak emosi.